Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita bertemu lagi di online ya. Ketemu lagi untuk membahas beberapa desain dengan menggunakan block editor. Nah, untuk kali ini saya coba akan sedikit review untuk website Go Masjid. Ya, ini project kedua saya di tahun ini. Harusnya sih selesai di Februari. Namun ya ada beberapa kendala, akhirnya Maret ini baru selesai. Jadi yang pertama sebelum itu ada Gosop itu untuk web eh, jualan ya. Dan yang kedua sekarang Go Masjid ini untuk web masjid. Oke, kita langsung coba kita review dari halaman depan, ini homepage. Eh, saya coba buat apa untuk headernya seperti ini di tengah sebenarnya cuma karena panjang jadi terlihat agak ke samping ya. Di sini ada tombol hubungi kami biar lebih jelas. Di sini ada profilnya. Oke, di hero section ada judul utama, di sini tempat ibadah dan pusat kegiatan umat. Di sini ada subtitlenya, kemudian ada tombol untuk kegiatan atau mari berdonasi. Dan di bawah kita ada video. Ini video selamat datang mungkin ya. Ini video mungkin nanti bisa dipakai video profil masjidnya. Buka kita sebenarnya. Ya, ini cuma contoh saja ya. Kalau realnya ini bisa pakai video atau nanti bisa dibuat gambar ya, gambar masjid yang memang sudah jadi ataupun yang gambar terbaik dari masjidnya bisa disimpan di sini. Oke, oke. Kemudian di section berikutnya saya tambahkan tentang kami. Ini sedikit eh, tentang masjidnya. Di sini ada judulnya, ini juga subjudul, sini ada visi dan misi. Lalu di sini ada tombol lihat ke profil. Ini ada gambar, ya ini sebenarnya eh, bisa menggambarkan dari judul ini ya. Mungkin di sini ada pendidikan Islamnya. Nah, kemudian masuk ke berikutnya. Nah, ini saya menggunakan section cover ya. Jadi di background ini dibuat tetap ya. Jadi dia seolah-olah kayak yang backgroundnya tetap dan ini yang bergeraknya. Nah di dalam sini saya masukkan di sini jadwal sholat karena memang web ini tidak menggunakan plugin, benar-benar menggunakan blok editor bawaan WordPress-nya, dan di blok editor bawaan WordPress itu ada namanya blok custom HTML. Nah, saya manfaatkan blok custom HTML ini untuk mengembed kode HTML dari Islamic Finder, jadwal sholat dari ini Islamic Finder. Nanti teman-teman silahkan cek sana. Nanti kita coba lihat ya di struktur di dalamnya. Ini saya ambil dari situ. Nah, ini sedikit tentang quote lah ya, atau dari Imam Muslim tentang masjid. Dan selanjutnya ini ada our event, kegiatan kami. Nah, di sini saya buat
bentuknya seperti kartu. Nah, di sini dengan nanti ada efek dia sticky. Sticky yang pertama tuh sticky bagian atas. Nah, ini bisa langsung ke kegiatannya ya. Nah, ini semua uh, kegiatan ataupun nanti ada donasi dan ada juga pengumuman itu semuanya masuk ke pos ya. Jadi ini yang ngambil dari pos. Coba saya jelaskan. Ini satu, nah seperti ini, dua, ya, keren sih sebenarnya gitu kan. Baru bawaan bisa dibuat kayak gini ya gitu. Saya pernah lihat untuk seperti ini ya, saya coba tiru ya gitu. Terinspirasi ada web, saya lupa, ada bentuknya seperti ini. Jadi dia sticky satu, yang bawahnya naik lagi, dia sticky lagi, tapi tidak sejajar ya, ada garis sedikit lah. Ini lagi ya, mungkin versi mobilenya pun, ya, versi mobilenya coba versi mobile. Nah, ini tuh versi mobilenya ya, ini ya nanti ini dia naik, dia naik lagi. Nah, cuma memang akan bermasalah di versi tablet nih. Ya, perlu diperhatikan memang salah satu kekurangan lah saya bilang, kekurangan dari block editor itu ini kita nggak bisa setting per device. Namun enaknya jadi kita tidak harus beberapa kali setting ya, hanya setting di desktop. Nah, mungkin cek juga di mobile. Kalau bentuk apa, tablet ini tertutup nih, jadinya gambarnya duluan, hanya judul, nggak belum sampai ke serangan atau tombol sudah masuk lagi kart yang kedua gitu ya. Nah, ini salah satu kekurangan lah, nanti mungkin bisa, tapi ya insya Allah rata-rata kebanyakan kan eh, orang-orang kalau nggak di desktop ya paling banyak tuh di mobile gitu. Jelas di mobile tuh udah paling push push mobile dulu. Banyak juga sekarang yang buka di tab di yang lain-lainnya. Oke, kemudian ke bawah kita ada sedikit, nah ini bisa ada tombol, nanti lihat semua kegiatan. Nah, ke bawahnya ada pengumuman penting. Ini masukkan juga di sini pengumuman juga nih, masuk ke pos nantinya. Ini ada per pengumumannya, ini juga bisa lihat semua pengumuman. Kemudian lanjut dengan galeri. Sini ada foto-foto galeri. Nah, ini bisa diklik ya. Jadi di blok editor itu ada blok galeri atau blok foto. Ini saya pakai blok galeri. Jadi dia nanti bisa di set, klik satu galeri itu bisa di set seperti kayak zoom out ya, zoom out. Jadi di ininya bisa kita lihat satu-satu. Nah, seperti ini. Nah, oh, nah, menarik ya. Ini tanpa plugin gitu. Nah, ini bisa lihat, kita lihat foto semua nanti. Kemudian di bawahnya, nah ini ada program donasi. Satu section di sini yang dimunculkan dua. Jadi ini juga sama bentuknya card ya. Di sini ada dua tombol. Maksudnya dua tombol tuh saya ingin menunjukkan bahwa di bawaan pun blok editor bawaan itu bisa membuat satu tombol untuk melihat si program atau posnya, dan tombol lain ini bisa ditambahkan, ini bisa
ya untuk kontak DKM ataupun hal yang lainnya ya. Jadi bisa membuat dua tombol seperti ini. Cuma satu tombol ini pasti dia akan single link. Itu single link itu semua linknya sama. Jadi saya hanya menampilkan dua di sini karena saya ambil posisinya sejajar kayak gini ya. Kalau di bawah sih bisa 3 atau 4. Ini juga ada link untuk lihat semua donasinya. Kemudian section selanjutnya ini ada blog. Ini update berita dan artikel. Nah, ini dibuat ya saya lihat beberapa referensi cukup menarik sih gitu, dibuat seperti ini, kart-kart melengkung nih, ada tipis garis tipis sedikit, ada judul, ini ada penulisnya, ini untuk bisa selengkapnya di sini atau bisa klik ini untuk selanjutnya, dan ada tombol besar juga lihat berita dan artikel lainnya. Nah, kemudian masuk ke CTA. Saya coba buat CTA untuk mengarah ke kegiatan, mungkin ini nanti balik lagi ke kegiatan. Paling bawah ini footer juga sini sudah lumayan ya, dengan blok editor bawaan bisa membuat footer seperti ini. Ini ambil dari bloknya logo, ini ngambil dari subjudul ya, subjudul web. Nanti kita cek. Ini ada bloknya icon sosial icon. Ini menu biasanya sama, nanti masuk. Nah, di sini ada hubungi kami, dan juga kita bisa embed Pak di sini. Ya, di bawahnya seperti biasa ada standby, copyright, dan lain. Nah, kita kembali ke atas. Nah, ini bagian beranda. Jadi beranda ini, tombol ini kalau diklik langsung ke sini. Memang agak kasar ya. Maksudnya kasar tuh agak cepet gitu. Nggak scroll ke bawahnya lebih smooth gitu. Jadi, ya kalau donasi, di kesannya kayak yang klik, klik. Nah, itu terus juga tadi ada tombol di paling bawah ini kegiatan, dia lari ke halaman kegiatan ya, tadi beranda ya. Sekarang profil, tadi kita di sini ada profil, lihat profil. Nah, ini profil, ini ada 3, bisa dari sini atau dari sini juga bisa. Profil di sini saya coba masukkan ada sejarah, ada visi misi dan pengurus. Profil sini ada sejarah, ya isinya tentang sejarah masjid ya. Ya, ini sih konsepnya sebenarnya saya pengen dibuat ada kayak gini nih, sejarah pembangunan. Nanti kalau ada foto-foto mulai dari pembangunan awal, perencanaan, dan lain-lain, harusnya ada sih satu-satu, seharusnya lebih keren. Saya terbatas ya, coba apa ya, seperti inilah saya bilang cukup. Sejarah, visi misi, ini visi dan misi, mungkin nanti di sini bisa teman kasih gambar atau apa ya di sini. Kalau saya coba ambil yang lebih simpelnya aja, rata-rata sih visi misi ya hanya isi visi dan misinya saja. Nah, kalau di sini ada pengurus. Nah, dari pengurus menarik nih, beberapa pengurus DKM ini bisa dengan blok editor bawaan lagi, kita bisa buat seperti ini. Nah, ini jadi cover gambar pengurusnya. Di sini ada icon sosialnya atau kontaknya, nama dan jabatannya. Terus nanti bisa sebenarnya ini kalau mau dilingkan, bikin satu halaman khusus untuk profil pengurus, bisa misalkan siapa namanya dan ketua, di sini ada keterangannya apa, itu sangat bisa. Ini saya buat seperti ini dulu, simpel ya. Oke. Oke, kemudian dari beranda tadi juga ada kegiatan ya, ada setelah beres itu ada kegiatan. Nah, kegiatan ini kalau lihat kegiatan dia langsung ke kegiatan bersih-bersih.
ke single event. Nah, single event di sini, nah, kita coba buat di atasnya ini image ya yang menunjukkan tentang ini dia tentang bersih-bersih masjid sesuai dengan judul eventnya. Nah, ini di sini ada setiap kapan event ini gitu. Setiap Jumat. Nah, ini saya ambil ini dari tag ya. Karena memang tidak menggunakan plugin, jadi benar-benar saya benar-benar menggunakan apa yang ada di bawaan gitu. Ini sebenarnya kalau pakai plugin apa CF misalkan gitu, udah beres gitu. Bikin aja tentang tag jadwal misalkan, tentang atau file jadwal saya gitu. Cuma kan saya tidak, tujuannya tidak ke situ. Memang tujuan untuk memaksimalkan tanpa plugin di website ini. Tanpa plugin page buildernya ya. Nanti silahkan untuk plugin yang lainnya untuk tambahan. Security udah jelas harus, terus performance sama SEO lah mungkin minimalnya. Ini single event. Jadi di sini ada jadwalnya tentang kegiatannya. Ini juga ada dengan poster dan sedikit quote mungkin ya. Nah, di sini ada event-event atau post ini berikutnya. Ada komen. Nah, di sebelah kanan ini kita masukin jadwal sholat. Ini ada kegiatan terbaru. Yang terbarunya, yang paling terbaru ya ini jadi ini ada sticky lagi. Saya masukin sticky di sini. Jadi dia kalau scroll dia akan tetap ke bawah. Nah, ini. Oke, tadi ini yang satu ini juga sama single event ini sama. Saya akan cerita di bagian dalamnya. Saya cerita di bagian front ini dulu luarnya. Ini majelis taklim ibu-ibu. Oke. Nah, setelah ini langsung geser ya. Nah, nanti saya juga akan tunjukkan gimana sih caranya bikin seperti ini ya. Oke, coba kita lihat semua kegiatan. Nah, ini event. Nah, ini halaman event. Di event ya langsung ya. Kegiatan. Nah, saya coba buat bentuk bawaannya itu grid ya. Grid. Grid. Ada 3 grid. Jadi di sini pakai satu untuk jadwal. Tetap saya bawa setiap halaman jadwal sholat. Ya nanti teman-teman kalaupun nggak dipakai silahkan sih dibebaskan ya. Kalau saya lebih ke setiap halaman tuh mungkin kayaknya harus ada jadwal sholatnya deh gitu. Nah, ini buat grid ini nanti buatnya saya coba buka juga di dalamnya ngebuatnya pakai apa ini. Nah, cuma di sini ada yang menarik, ini kita bisa pilih untuk list. Nah, ini seolah-olah seperti tab, cuma memang ini bukan tab, jadi ini saya tambahkan satu halaman yang sama tapi bentuk list nanti. Nah, ini list ya, bentuknya list seperti ini. Jadi mau nanti rekan-rekan pakai dua kayak gini boleh, atau mau ambil salah satu saja, mau list atau mau grid gitu, silahkan mau dua-duanya bisa biar ada pilihan. Kalau bentuknya list seperti ini sama aja sih sebenarnya gitu, yang lebih suka atau lebih nyaman yang mana gitu terlihatnya. Juga ada ini ya model ya bahasanya pagination ya, dia kan yang ditampilkan kan hanya 4. Nah, sedangkan dia post untuk eventnya misalnya ada 6, jadi dia bisa ada halaman kedua. Di sini ada satu, berarti 5 berarti. Nah, seperti itu. Ini dengan bawaan loh gitu. Saya juga wow, ya merasa bener nih dengan bawaan bisa kayak gini ya.
nggak percaya sih gitu. Tapi ya ini realnya seperti ini. Oke, ini kegiatan. Kemudian tadi kita masuk di sini ada tombol apa lagi? Ya, pengumuman. Ini bisa klik di judulnya atau di bagian sininya. Jadi ini menggunakan query loop. Ini judul, ini excerpt. Nah, excerpt itu nanti ada otomatis paling belakang tuh ada read more kayak gini. Ini bisa kita ganti baca pengumuman. Coba buka. Nah, ini single post untuk pengumuman. Pengumuman. Nah, ini bentuknya agak sedikit berbeda dari kegiatan. Biar tidak monoton ya, saya coba ganti. Nah, ini bentuknya dan ini sama ada sticky-nya untuk pengumuman terbaru. Di sini ada dibuat 4 pengumuman terbaru. Biasa ada komen masuk bawah. Oke, pengumuman dan ini lihat semua pengumumannya di sini. Nah, masuk ke halaman pengumuman yang ini sama. Juga sama bentuknya dengan grid dengan halaman event sebelumnya dan listnya juga sama. Nah, ini saya samakan ya. Oke. Kemudian, nah ini mari berdonasi nih. Kita masuk ke donasi. Ini kan setelah, sorry, setelah pengumuman ini ada foto dulu ya. Foto, nah ini foto coba lihat. Kita lihat semua foto langsung ke halaman galeri yang ini. Nah, halaman galeri. Nah, ini bentuknya cakep lah ya. Udah seperti ini nih. Coba lihat gimana bikin kayak gini. Biasanya kan kalau galeri ya kotak-kotak biasa aja, tapi kalau ini ada bisa panjang, sini ya. Ya, banyak-banyak ngulik lah. Pelajari, diulik-ulik, oh bisa ya sebenarnya tanpa harus coding gitu kan, tanpa harus tambah plugin. Ya sebenarnya saya juga masih banyak belajar praktek seperti ini, jadinya tahu gitu, oh bisa ya diakalin atau diulik-ulik seperti ini, bener-bener memaksimalkan gitu yang ada. Kemudian setelah foto galeri, nah ini baru ke donasi ya, tadi kan di tombol atas ada donasi. Nah, ini donasi, ini single donasinya. Nah, seperti ini saya bedakan lagi untuk single donasi, dia bentuknya ke samping ya, ini gambar gambar feature image-nya. Ini keterangannya, judul, isinya. Nah, yang sedikit agak menarik di sini saya coba buat ini jadinya post into update ya. Sampai benar-benar ini sudah close si donasinya. Jadi setiap ini ada update di sini. Nah, ini tuh kalau nggak salah ada tanggalnya, jadi tanggal donasi tanggal berapa dan ini data terakhirnya, ini terakhir banget di update sekian. Ini coba lihat ya di dalam ini bikinnya kayak gimana. Ini agak sedikit rumit, bukan rumit soalnya agak sedikit ya, kalau saya bilang dari sisi sayanya ini gimana ya cara buat gininya gitu, agak lumayan lama nih mikirin buat ini gitu. Nah kemudian saya coba lihat referensi-referensi halaman donasi itu. Ada formulir donasinya. Nah, kadang ada yang langsung dicantumkan nomor rekening DKM-nya atau nomor rekening masjidnya. Ada juga yang mencantumkan gambar QRIS, gambar QRIS-nya di situ. Ada juga berupa form yang mungkin bisa ada link tapi mengarahnya kayak Google Form seperti itu. Mungkin ada juga yang sudah pakai form kayak plugin form. Nah, kalau saya coba karena tadi memang di sini tidak pakai plugin, saya jadi pakai seperti yang jadwal sholat, pakai custom
HTML blog. Nah, yang saya tempelkan HTML-nya ini adalah dari formulirnya donasi Mayar. Ini bukan promosi Mayar, jadi memang saya pengguna Mayar gitu. Nah, di Mayar tuh ada fitur untuk donasi. Ya, coba buat di situ untuk formnya. Nah, ini form checkout-nya kita bisa embed, kita bisa copy HTML-nya, masukkan ke sini. Di formulir ini ini formulir donasi, bukan formulir donasi yang real, promosinya hanya untuk kebutuhan demo. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, jumlah berapa, ada doanya sampaikan, terus detail ya, donaturnya ada email dan nama dan nomor handphone. Bayar donasi di sini. Nah, nanti ini settingannya di bayar ya. Kalau mau pakai bayar, ataupun lebih baik kalau ada plugin yang gratis ya, mungkin rata-rata ada yang berapa gratis plugin donasi, boleh pakai plugin, bisa, boleh, bebas ya nanti. Atau mau cukup sama menunjukkan rekening jadi masalah. Biasanya kan kalau yang sudah mau berdonasi, kalau yang penting ada keterangan kemarin nih saya mau, kalau mau berdonasi gitu. Jadi jangan sampai di sini ada informasi donasi tapi mana ya saya mau donasinya gitu. Nah, lebih baik ada formulir gitu, saya langsung. Jadi akhirnya segini ya, alhamdulillah. Jadi kalau mau update, nanti di sini nih update-nya ini udah masuk berapa berapa, terus per hari mungkin atau per minggu kah gitu. Oke, terus di bawahnya seperti biasa ada donasi terbarunya, tetap disisipkan untuk jadwal sholatnya. Oke, kemudian masuk lagi setelah donasi, kita masuk ke blog. Nah, ini update berita dan artikel. Nah, dari sini ini sepeda contoh, atau mau lihat selengkapnya kita coba. Nah, ini single post blog nih, single post. Ini bawaan postnya ya dipakai untuk ini gitu semua. Nah, tadi yang donasi, pengumuman, kegiatan, itu sama di dalam post lagi saya buat. Nanti kita lihat ya, strukturnya situ dibedakan hanya dari sisi kategorinya. Ini desain dari atau layout untuk single post. Ini saya tanggal postnya. Sini saya tampilkan foto penulisnya. Ya, ini foto fitur image-nya, ada logo. Ini isi kontennya. Kemudian di sini ada tag. Nah, di sini baru ada biografi penulis. Di sini ini nanti ada khusus bawaan juga bisa. Ini kita bisa pakai ini. Cuma memang untuk memunculkan gambar ini ada kayak avatar ya. Coba lihat ada avatar, atau kalau yang sudah punya akun podcast.com dia otomatis muncul gambar ini. Tuh, bawahnya seperti biasa ada info untuk post yang lainnya dan komen. Di samping juga ada post terbarunya, ini seperti pengumuman bentuknya, nah mirip-mirip seperti pengumuman. Ini ada set juga, di sini ada jadwal sholat. Nah, itu paling isi dari, oh sorry, ini tadi udah ya galeri, ini berita. Nah, berita dan blog juga ini sama, halamannya saya buat ada yang berbentuk grid sama seperti ini, ada yang berbentuk list seperti ini, blognya blog list sama. Nah, ini kali galeri sudah ya. Oke, nah kemudian ini kontak, halaman kontak. Nah, ini halaman kontak ya, simple aja. Di sini coba bikin satu card gini ya. Di sini ada gambar masjidnya, di sini gambar petanya.
sedikit beda sih itu. Walaupun mungkin di sini udah ada peta juga ya lokasi di ininya, tapi ini menegaskan kembali di kontaknya itu lokasinya di sini, ada telepon, ada email, ini secara petanya. Nah, kemudian nah satu lagi saat kita login, jadi biasanya kan kalau admin ke apa WP admin ya, bla bla WP admin. Nah kalau ini saya coba buat halaman login sendiri, jadi nama web login, kita buat sendiri aja. Nah seperti ini bisa bikin seperti ini hanya dengan menggunakan blok editor bawaan. Di blok editor bawaan ada yang namanya blok sign ya, sign in block, dan terus ada di pengaturannya checklist untuk form. Nah formnya ya seperti ini, username, password. Memang tampilannya agak nggak bisa diapa-apain, memang seperti ini gitu, agak agak sedikit kurang menarik. Nah, tapi menurut saya cukup cukup banget, menurut saya ini bisa dibuat khusus halaman login aja udah wow menurut saya gitu, tanpa plugin apapun. Jadi nanti disarankan untuk admin juga bisa masuk dari sini ya. Login, masuk, kita coba bagian dalamnya, kita preview. Nah, nanti bentuknya seperti ini nih kalau sudah masuk. Kalau mau lihat ini, saya satu lagi ada coming soon ya, ini juga untuk kalau website kita sedang belum live ya gitu, biar Anda buat seperti ini gitu, coming soon ya gitu. Oke, kita coba lihat dalamnya. Oke, kita ke dashboard. Nah ini dashboard, saya tunjukkan ya, ini benar-benar dashboard WordPress dari Go Masjid. Post biasa, post saya nggak akan masuk ke post, media, page, nggak ada tambahan ya. Tuh, setting biasa. Ini kenapa beda, mungkinnya warna ininya karena nanti bisa di variance di sini aja, nanti diganti. Nah, coba ke plugin ya. Nah silakan nih, hit no plugin R. Mungkin ini Masus itu lebih ke ini bawaan hosting ya, bawaan hosting. Saya pakai hostinger. Di sini ada satu file yang Masus ini digunakan untuk update tema dan lain-lain. Ini bawaan hostingnya ya, ini bisa dihapus juga sebenarnya. Jadi secara ini nggak ada plugin lain-lain lagi, tanpa plugin apapun. Kemudian di sini ada tema yang saya pakai ya. Saya mendukung tema-tema bawaan, cuma memang yang kadang agak anehnya ini setiap tahun selalu ada yang baru ya teman-teman. Jadi masa setiap tahun harus ganti tema? Enggak juga. Kalau memang sudah nyaman dengan tema 2025, nanti ada 2026 ya, yang ini nggak perlu berubah gitu, tetap aja pakai ini. Atau nanti bisa diubah, bisa, cuma nanti ada sedikit yang berbeda gitu. Saya sekalian mencoba untuk bisa loh ini pakai 2025 tanpa plugin. Saya sudah tunjukkan plugin, kemudian kita lihat dari atas, dashboardnya udah jelas ya, di sini nggak ada apa-apa. Oke, ini post. Nah saya akan cerita tentang post. Nah inilah postingannya, ini bergabung semuanya, dibedakan oleh kategori: donasi, blog, pengumuman, kegiatan,
ada 19 ya. Kegiatan di sini ada ini tagnya setiap Jumat, setiap Rabu, Senin sampai Kamis, setiap Minggu. Ya. Nah, jadi ada kategorinya. Saya bikin kategori di sini blog, ini bawaannya. Di sini kasih description. Berita terbaru masjid digital, donasi, kegiatan, pengumuman. Nah, untuk tagnya sendiri ini agak sedikit banyak nih tagnya, karena ini yang dipakai saya untuk di event. Saya pakai tag ini. Tag tadi kan setiap Jumat, event setiap Jumat, event setiap Minggu, event setiap Rabu, event Senin sampai Kamis. Ini buat untuk di event. Nah, kemudian ini media tadi sama ya medianya. Ini sebenarnya bentuk JPEG tapi masih lumayan lah, pada kecil ya. Ini masih agak besar nih. Kalau bisa sih memang ini nanti di apa? Dioptimasi dulu di luar pakai WP atau AVIF ya kalau yang sekarang. Oke, ini library. Nah, kemudian page. Nah, ini page-nya. Nah, jadi page-nya itu di sini ada beranda. Ini yang sini ya, beranda. Ini beranda. Dan ini blog page yang ini blog. Nah, di sini ada lagi tambahan kayak ini blognya apa nih? Oh ya, sorry. Ini yang list. Jadi kan ada dua tadi ya blognya. Jadi ini blog yang pertama tuh blog apa namanya? Yang kedua ini blog list. Grid. Yang ini grid, yang ini list. Dan ini coming soon. Tadi coming soon ya udah lihat. Coming soon. Donasi. Nah, ini donasi grid, ini donasi list. Galeri, ini kegiatan grid, ini kegiatan list. Dan ini kontak. Juga login tadi ada. Nah, kalau pengumuman grid, ini pengumuman list. Profil tadi di dalam ada pengurus DKM, sejarah, visi dan misi. Tuh. Oke, sedikit panjang ya, nggak apa-apa. Komen. Nah, ini mungkin ya kalau tanpa plugin harus diperhatikan nanti mungkin di kalau yang open comment harus diperhatikan juga, ini komen-komen biasanya suka banyak spam yang masuk. Di, tidak disarankan sebenarnya tanpa plugin. Bahkan sesuai kebutuhan ya, untuk security bisa untuk spam komen, untuk yang lainnya itu juga wajib diinstal. Tadi performa cace kayak gitu ya, kan. Terus untuk SEO juga untuk meningkatkan pencarian di Google kalau nyari informasi tentang masjid yang keluarnya dari masjid duluan itu bisa gitu. Oke, kemudian kita ke editor. Nah, ini ini yang namanya blog editor ya. Kita sebut site editor atau blog editor. Dalamnya memang ada beberapa blog. Jalan awalnya seperti ini. Mengarahnya udah pasti ini ke beranda. Beranda. Kita coba ke template. Nah, yang menariknya di sini kita bisa buat template. Nah, ini yang namanya nah ya, bentar. Ada front page. Nah, ini front page. Nah, kalau di template saya tidak ngebuat desain itu di template ya.
desain. Jadi desain tuh bisa dibuat di halamannya masing-masing. Jadi untuk front page ini, nih front page ini template-nya tuh hanya header. Saya buka, coba buka. Template-nya itu hanya header, kemudian pakai tengah ini konten, lalu ini CTA dan footer ini saya sambungin ya di satu footer gitu di sini di bawah. Ini template ini. Nah, ini template-nya. Ini header, ini kontennya tuh, konten. Dan ini footer, footer. Ya, kan template ya, Kak. Kadang ini suka ada yang apa ya? Masih agak salah ya. Kalau saya sih ambilnya sebenarnya punya pemikirannya kalau template itu kan hanya sebatas template ya, bukan ini ya. Jadi ya template yang dibutuhkan apa aja dari template layout itu tuh gitu. Dalamnya ada kontennya, udah kita isi kontennya ya nanti eh, di halaman isi kontennya. Di halaman pun isinya ya pakai editor juga. Nah itu nanti memudahkan kita kalau mau ubah tema, si konten di dalam halaman tuh nggak akan berubah. Beda dengan kalau teman-teman bikin desain beranda atau halaman utama gitu, home, di template ini langsung di sininya. Nah, saat mau ganti tema, ya hilang ini. Nggak bisa diapa-apain kecuali di convert dulu atau di import dulu, export lagi itu bisa. Bahkan agak kerja tambahan ya gitu. Kalau saya sih lebih nyaranin udah buat template, ya khusus aja template aja yang dibutuhkan. Di atas tuh hanya header, tengah isinya, dan bawah footer. Udah cukup. Nah nanti di dalamnya kontennya ya diisi dengan konten di page ini, page beranda. Nah coba edit. Nah sini, nah kan coba lihat nih strukturnya, kita bikin satu di atas semua. Nah ini konten, ini konten, ini heroesnya, fix heroes ya, tadi bisa ganti sama video. Ini section tentang kami, kutipan dan jadwal, ini kegiatan event. Nah tadi dari atas heroes ini kita bisa ngambil, tarik tombol itu bisa langsung ke sini, ada ini ya di sini nih, ada pakai ini. Nanti lah ini penjelasan detailnya nanti kalau teman-teman memang uh, ada mau membuatkan web untuk masjid ya, benar-benar nanti. Nah itu ada khusus panduan gimana caranya masukin template-nya. Nanti ada import template-nya, dari saya kasih template JSON, nanti diimportkan seperti apa, nanti diedit-editnya seperti apa, itu ada khusus, sesi khusus ya. Jadi kita hanya sekarang review dulu, nggak akan terlalu panjang juga di sini. Ini, nah tadi saya mau tunjukin tadi kenapa ya bisa, nah kayak gini nih. Nah coba lihat di kegiatan ini cover. Nah ini cover tuh sampai yang, nah apa sih ini cover. Nah dalamnya itu ada ini judul ini. Nah ini card-cardnya itu pakai, ada di sini namanya sticky. Nah position ini bawaannya ada nih, jadi nggak usah plugin lain untuk sticky-nya, ada bawaannya ya.
sticky 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 gitu. Nah ini sticky ini tuh ada pengaturannya lagi di sini. Nah ini pengaturan. Nah kayak model gini nih. Ini bagian atasnya paddingnya kita masuk ke dalam. Yang kedua di sini juga. Nah paddingnya lebih dalam lagi. Kan biar sticky-nya kena. Terus yang ketiga. Nah lebih dalam lagi yang ketiga. Nah cuma kalau setelah cover ini terlewati. Ini kan cover hanya mengcover dari 3 ini 4, 1 2 3 4. Dia akan meneruskan lagi ke halaman grup ini, yang ini. Nah, jadi dia sticky-nya hanya di bagian yang covernya aja. Ini kan tidak sticky. Terus di sini dia sticky. Ini bagian sini sticky. Kemudian ini narik ke atas. Sorry, ini ke dalam, ini naik. Ini sticky lagi yang ini. Kemudian yang bawah ini sticky. Nah bagian ketiga ini udah hilang, nggak ada, dan udah selesai si cover ini. Jadi di section grup ini dia naik. Nah nanti ya itu berikutnya coba akan jelaskan detail di yang berikutnya. Saya coba hanya coba beberapa untuk review dari website ini. Oke paling sedikit itu ya, nanti lebih dalamnya lagi kita bertemu lagi, mungkin nanti ada sesi khusus untuk tanya jawab atau sesi meet up-nya lah, meet up khusus untuk Go Masjid. Coba saat rilis mungkin ya, mungkin insya Allah nanti ada, kita jadwalkan lah insya Allah. Oke teman-teman, ini sekian dulu dari saya untuk review Go Masjid. Alhamdulillah ada apa, saya minta beberapa pendapat dari teman-teman. Alhamdulillah banyak yang suka dengan desainnya. Insya Allah ini juga akan jadi apa ya, saya jadikan ini desain gratis ya untuk masjid yang membutuhkan. Teman-teman di lingkungan teman-teman apabila ada masjid atau teman-teman sendiri merupakan DKM atau pengurus masjid, atau ada pesantren yang ada masjidnya mau membangun web masjid, silahkan bisa gunakan template dari ke masjid. Insya Allah bermanfaat. Kalaupun ada kendala dan lain-lain ya kalau saya bisa bantu. Oke, terima kasih, sampai sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.